Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengabulkan doa. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan setiap permohonan orang-orang yang berdoa kepadanya, seperti firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah-perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Sahabat beriman, doa adalah bentuk permohonan yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkabulnya doa adalah harapan bagi semua mukmin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemudahan dalam berdoa dengan memperkenankan hambanya berdoa di setiap waktu, dari mulai bangun tidur hingga hendak tidur kembali. Namun di sisi lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menetapkan beberapa waktu yang mustajab, di mana pada waktu itu doa yang dipanjatkan adalah doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian lebih cepat dikabulkan. Lalu kapan sajakah waktu-waktu mustajab tersebut? Namun sebelum lanjut, ada baiknya jika sahabat beriman tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan tonton video ini sampai habis agar tidak salah pengertian. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pada masing-masing waktu dengan keutamaan dan kemuliaannya yang berbeda-beda, dan diantaranya terdapat waktu-waktu tertentu yang sangat baik untuk berdoa. Inilah 12 waktu yang mustajab berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disusun oleh Ismail bin Marsud bin Ibrahim Ar-Rumaih dalam kitabnya yang berjudul Jahalatun Nas fid Du'a. 1. Sepertiga akhir malam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Rabb kami yang maha berkah lagi maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga akhir malam, lalu berfirman, barang siapa yang berdoa maka aku akan kabulkan, barang siapa yang memohon pasti aku akan perkenankan, dan barang siapa yang meminta ampun pasti aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Al-Bukhari. 2. Tatkala berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa pada saat berbuka ada doa yang tidak ditolak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. 3. Selepas salat fardu. Dari Abu Umamah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menjawab, di pertengahan malam yang terakhir dan setiap selesai salat fardu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 4. Pada saat perang berkecamuk. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua doa yang tidak tertolak atau jarang tertolak, doa pada saat azan dan doa tatkala perang berkecamuk. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Baihaqi dan Hakim. 5. Sesaat pada hari Jumat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Abdul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari Jumat ada satu saat yang tidak bertepatan seorang hamba muslim salat dan memohon sesuatu kebaikan kepada Allah, melainkan akan diberikan kepadanya. Beliau berisyarat dengan tangannya akan sedikitnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu yang sesaat itu tidak bisa diketahui secara persis, dan masing-masing riwayat menyebutkan waktu tersebut secara berbeda-beda, sebagaimana yang telah diajar dalam Fathul Bari, dan kemungkinan besar waktu tersebut berada pada saat imam atau khatib naik mimbar hingga selesai salat Jumat.
atau hingga selesai waktu sholat asar bagi orang yang menunggu sholat maghrib. 6. Pada waktu bangun tidur pada malam hari bagi orang yang sebelum tidurnya dalam keadaan suci dan berzikir kepada Allah. Dari Amr bin Anbasah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan suci lalu terbangun pada malam hari kemudian memohon tentang urusan dunia atau akhirat, melainkan Allah akan mengabulkannya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Terbangun tanpa sengaja pada malam hari. Dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis, yang dimaksud dengan ta'ara minan lail yakni terbangun dari tidur pada malam hari. 7. Doa di antara azan dan iqamah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Doa tidak akan ditolak antara azan dan iqamah." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Al-Baihaqi. 8. Doa pada waktu sujud dalam salat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adapun pada waktu sujud, maka bersungguh-sungguhlah berdoa sebab saat itu sangat tepat untuk dikabulkan." Hadis riwayat Muslim. 9. Pada saat sedang kehujanan. Dari Sahal bin Ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua doa yang tidak pernah ditolak, doa pada waktu azan dan doa pada waktu kehujanan." Hadis riwayat Hakim. Imam An-Nawawi berkata bahwa penyebab doa pada waktu kehujanan tidak ditolak atau jarang ditolak dikarenakan pada saat itu sedang turun rahmat, khususnya curahan hujan pertama di awal musim. 10. Pada saat ajal tiba. Dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah mendatangi rumah Abu Salamah pada hari wafatnya dan beliau mendapatkan kedua mata Abu Salamah terbuka, lalu beliau memejamkannya kemudian bersabda, "Sesungguhnya tatkala ruh dicabut maka pandangan mata akan mengikutinya." Semua keluarga histeris. Beliau bersabda, "Janganlah kalian berdoa untuk diri kalian kecuali kebaikan, sebab para malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan." Hadis riwayat Muslim. 11. Pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar." Quran Surah Al-Qadar ayat 3-5. Imam Asy-Syaukani berkata bahwa kemuliaan Lailatul Qadar mengharuskan doa setiap orang pasti dikabulkan. 12. Doa pada hari Arafah. Dari Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah." Hadis riwayat At-Tirmizi. Sahabat beriman, demikianlah waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa. Maka janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan baik tersebut saat waktu-waktu itu tiba, karena sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk memanfaatkan waktu-waktu yang utama dan mulia untuk berdoa agar mendapatkan kesuksesan, keberuntungan, kemenangan, serta keselamatan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah informasi mengenai waktu-waktu yang mustajab. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, dan like jika sahabat beriman suka dengan video ini, dan share kepada sahabat yang lain untuk berbagi pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.